Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya tidak rendah karena dihina. Ya, jadi kalau dia dengan menghina saya dia senang, nggak apa-apa. Tapi sikap kita kan apa? Kita belum putuskan. Ya kan? Apakah kita membiarkan begitu saja? Apakah juga harus kita jawab atau tidak? Nanti kita pertimbangkan. Tadi saya katakan tadi itu, karena kewajiban menjadi anggota organisasi advokat itu adalah kewajiban advokat itu, ya kan? Tata cara yang diatur dalam undang-undang advokat itu adalah tata cara pemberhentian sebagai seorang advokat, bukan pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, itu yang harus kita lihat. Jangan sampai karena kami bilang ya udahlah, terima, nggak ada masalah Pak Hotman mundur gitu, terus kami buat pernyataan terima, kan melanggar undang-undang gitu kan. Itu persoalannya gitu. Ya, begitu ya. Kita belum coret sampai sekarang karena sedang kita pelajari apa yang sikap kita sebelumnya. Ya kan, dia kan meminta supaya dicoret. Nah, apakah kalau kami coret ini salah atau tidak, kan gitu ini. Karena apa itu tadi itu kewajibannya itu di tangan dia nih, menjadi anggota organisasi advokat. Di kewajiban di tangan dia. Secara saya sudah katakan, secara kami ini pribadi nggak ada masalah dia untuk meniru. Jadi itu fine aja. Tapi secara undang-undang kami harus mencermatinya apakah ini melanggar atau tidak. Gitu. Apakah selanjutnya akan mengajak Pak Hotman untuk duduk bersama, kembali lagi ke Pradi gitu? Ya, tidak mungkin lah, ya kan? Karena itu kan nggak mungkin kita masuki ranah pribadi dia kan. Ya, setiap orang kan bisa berpendapat, setiap orang kan bisa berkehendak. Kami tentunya tidak bisa menghalang-halangi kan gitu. Sudah katakan tadi itu bagi kami fine aja kalau dia menguntungkan diri, ya kan buat kami nggak ada masalah kan. Tapi yang saya bilang tadi jangan sampai itu menjadi apa? Bertentangan dengan jadi pelanggaran buat kami gitu. Bang Oto, ya? mungkin pertanyaan saya mendasar sekali. Mungkin bisa dijelaskan sebagai anggota Bang Hotman Paris itu. Ya kalau soal pergaulannya ya seperti Anda ketahui aja lah ya, saya kira ya. Itu kan semua nggak ada pendapat kami tentang itu. Karena anggota kami 60.000, bagaimana saya mengawasi tindakan orang lain? Ya kan? Sepanjang tidak ada pengaduan ke Dewan Kehormatan, bagi kami tidak akan mencampuri kehidupan orang lain. Itu strictly saya harus sampaikan itu. Anda mau melakukan apa saja di luar sana, itu bukan urusan Pradi. Tapi kalau Anda dilaporkan, ya itu menjadi urusan Dewan Kehormatan. Ini poin penting ini ya. Jadi jangan pikir kami mencampuri urusan pribadi orang lain. No. Tidak. Anda merdeka. Ya. Tidak berarti kami harus mengawasi watching gitu-gitu semua orang. Wah, kami bukan pengawas seperti itu, ya kan? Ada memang komisi pengawas advokat. Ya kalau komisi pengawas advokat melihat ada pelanggaran, memang dia akan bisa mengawasi tanpa pengaduan. Tapi kalau mau diperiksa atau tidak, harus ada pengaduan. Jadi kalau nggak ada pengaduan terhadap siapapun, ya fine aja buat kamu. Sejauh ini siapa yang sudah mengadukan Hotman ke Pradi? Ya, yang perkara mereka itu kan dulu ada antara Hotman Paris mengadukan Partahi, Morakarta, dan Tommy Sihotang. Kemudian Partahi, Tommy Sihotang, Morakarta mengadukan Hotman Paris. Kan gitu kan, terkait perkara mereka soal yang kaitan dengan kode etik lah kan. Dalam kaitan dulu perceraian antara dengan Desiree, antara Hotman Paris itu, Hotman Sitompul. Nah itu sudah diperiksa kira-kira bulan berapa itu ya? September tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu itu sudah diperiksa. Ya. Nah sekarang ini dalam waktu itu ya diperiksa ya, kemudian banding. Partahinya banding dan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat gitu. Kemudian dia mengundurkan diri. Suatu proses banding berjalan. Itu saja. Ya. Ya satu. Dulu Hotman Paris tidak akan mungkin bisa beracara kalau tidak menjadi anggota Pradi.
Sejak tahun 2003 berlaku Undang-Undang Advokat, kemudian ada KKAI, kemudian ada Pradi tahun 2005. Sejak saat itu, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat ya, bahwa semua orang yang boleh beracara di pengadilan hanyalah harus anggota Pradi. Tanpa kartu yang saya tanda-tangani sebagai Ketua Pradi, tidak boleh beracara dulu. Sampai 2 periode saya pimpin, sampai akhirnya sedikit ada perpecahan di Pradi. Kemudian Mahkamah Agung membuat surat surat nomor 73. Nah, kenyataannya di luar Pradi ada yang boleh beracara. Kan itu persoalannya. Jadi kita tetap adalah Pradi, sah kita. Kalau tidak berarti selama ini dia nggak sah dong khotbahnya selama ini. Bagaimana dia bilang nggak sah? Dari dulu anggota kita, bahkan dulu dia pernah jadi pengurus Pradi. Wakil Ketua Umum dulu. Kenapa dia bilang tidak sah? Ya kan? Pengesahan dari Menteri Kehakiman itu kan soal hanya badan hukum, bukan legalitasnya Pradi sendiri. Apalagi sekarang ini sudah ada putusan Mahkamah Agung menyatakan kita lah yang sah. Ada putusan Mahkamah Agung kemarin itu di perkara menyatakan munas yang dilakukan oleh saudara Fauji dan Thomas Pradi kita itu di Pekanbaru sah. Apalagi itu gitu. Untuk status hukum dari advokat. Status hukum dari Advokat yang mengajukan pengunduran diri pada organisasi. Nah itulah yang sekarang ini mau kita kaji gitu. Karena nggak ada mekanismenya itu. Mekanisme di dalam undang-undang advokat itu adalah apabila orang itu mengundurkan diri sebagai advokat. Nah kalau sebagai organisasi advokat itu dia wajib menjadi anggota. Ini wajib loh. Jadi sekarang ada kewajiban yang hak kitaatannya, sekarang dia melanggar kewajiban itu. Nah itu menjadi persoalan kan? Bagaimana kalau seorang advokat melanggar kewajiban hukumnya, apa yang harus dilakukan? Apa resikonya buat dia? Nah kami harus kaji dulu, gitu loh. Tapi saya katakan lagi, secara pribadi dia mau keluar nggak ada masalah. Tapi kami tidak mau salah dengan menyatakan is okay atau not okay, jangan sampai salah melanggar undang-undang, itu aja. Jadi nggak ada masalah. Sedang dipelajari, sedang dipertimbangkan supaya jangan kita salah gitu. Karena ini kita kan semua kan ahli jago-jago ini semua pengacara semua kan. Nanti kita bikin keputusan yang salah diperdebatkan lagi gitu. Jadi pengunduran diri seorang advokat itu yang mengesahkan dari pengadilan kah atau dari organisasi? Kalau dia mengundurkan diri sebagai advokat, itu hak dia. Tapi kalau dia menjadi anggota organisasi advokat, itu kewajiban dia. Berdasarkan pasal 30 gitu. Bukan kata saya nih ya, jangan salah ya. Pasal 30 ayat 2 mengatakan seorang setiap advokat itu wajib menjadi anggota, setiap advokat yang diangkat melalui undang-undang ini wajib menjadi anggota dari organisasi advokat. Nah, kemudian pasal 32 mengatakan bahwa advokat yang diangkat sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan sebagai advokat berdasarkan undang-undang ini. Jadi berarti pemahaman kita adalah baik advokat yang diangkat ketika berlakunya undang-undang maupun advokat seperti saya ini kan dulu diangkat sebelum undang-undang nih. Nah saya kan otomatis menjadi advokat berdasarkan undang-undang ini, berdasarkan pasal 32. Nah berarti saya wajib dong menjadi anggota daripada Pradi itu menurut undang-undang itu. Soal kenyataannya sekarang ada yang tidak mau masuk, itu kan fakta di lapangan. Kita kan bicara secara hukumnya gitu. Nah kalau ada pelanggaran, ya itu urusan di lapangan, ya lain urusannya. Bang, terkait Bang Hotman ya, boleh tanggapannya sedikit Bang? Ya saya pikir saya nggak perlu berkomentar lah itu ya. Itu kan masalah, menurut saya masalah biasa aja. Biarlah suka-suka dia ngomong soal komentar itu kan. Orang kan tahu juga kan apa yang terjadi ya, saya kira ya. Jadi bagi saya itu nggak ada masalah. Dampak single bar dan multi bar. Jadi momen Bang Hotman ini bisa maaf tanda petik lompat sana sini. Ini karena permasalahan dari single bar dan multi bar. Gimana? Ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi memang begini ya. Saya ingin memberikan sedikit informasi Pak.
dan pemahaman buat masyarakat kalau Anda mau menyampaikan ke masyarakat. Kenapa sebenarnya ada kewajiban advokat itu menjadi anggota organisasi advokat? Kenapa? Kan gitu. Itu tidak lain adalah supaya ada satu payung, satu organisasi yang bisa mengawasi advokat itu. Jangan sampai kalau dia menipu kliennya atau mentelantarkan kliennya, kemudian dipecat di sini, pindah ke sana. Nipu lagi di sana, pecat sana, pindah lagi ke sana. Nah, kalau ini terjadi, siapa yang korban coba? Klien kan? Klien itu siapa? Pencari keadilan kan? Pencari keadilan itu siapa? Masyarakat. Jadi untuk menghindari jangan sampai masyarakat dirugikan oleh para advokat-advokat yang menakal, harus ada satu organisasi advokat yang bisa mengawasinya. Nah, satu lagi nih saya mau sampaikan yang paling berbahaya lagi. Bayangkan, kalau ada advokat mengatakan, saya tidak masuk pradi, saya tidak masuk organisasi apapun, saya tidak masuk menjadi anggota organisasi apapun katanya. Menurut kalian benar gak ini? Berarti itu sama dengan dia hidup di hutan belantara, gak ada lagi orang yang mengawasi dia, suka-suka dia. Mau terjun bebas apapun, mau nipu klien, gak ada yang mengatur dia. Coba bayangkan, bahayanya sampai itu terjadi. Itu ada tendensi sekarang itu. Advokat dibilang, mau dia didik, dia bilang, saya nggak masuk berani. Di tempat lain mau dia didik, saya nggak masuk organisasi itu. Kamu anggota di mana? Saya nggak masuk organisasi apapun. Loh, kalau begitu, kalau kamu melanggar gimana? Ya nggak ada urusan. Boleh begitu kan? Itu berbahaya. Makanya di seluruh dunia, organisasi advokat itu hampir seluruhnya itu adalah single bar. Harus satu. Itu untuk kepentingan ibu bapak sekalian juga. Ya mungkin kita nggak terasa aja. Coba bayangkan kalau ada salah satu Anda di antara Anda ditipu oleh advokat, Anda mau mengadu kemana? Pasti ke organisasinya kan. Kalau perbuatan pidana itu mungkin ke polisi, tapi kalau pelanggaran kode etik ditelantarkan perkaranya, kemana? Ke organisasinya. Masuk di sini, dipecat di sini, pindah sana. Pecat sini, pindah sana. Apa begitu? Iya kan? Sejauh mana untuk mengupayakan untuk single bar? Karena kita ketahui undang-undang kita sampai sekarang adalah single bar. Single bar itu maksudnya artinya adalah ada satu organisasi advokat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatu hal mengenai advokat. Tidak berarti hanya boleh ada satu organisasi advokat yang berdiri, karena kan berdasarkan undang-undang dasar kita kan punya kebebasan berserikat kan, mendirikan organisasi advokat Ambon, advokat Batak, itu boleh-boleh saja. Tapi yang punya kewenangan mengatur, mengangkat advokat, melakukan ujian, pengawasan, itu hanya boleh satu. Gitu. Itu artinya single bar itu. Dan undang-undang kita sekarang tetap mengatur itu satu. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan itu adalah satu. Prakteknya sekarang memang ternyata ada lebih daripada satu. Nah, ini adalah merupakan hal yang merupakan tidak sesuai dengan undang-undang. Itulah yang sekarang kita perjuangkan. Supaya jangan sampai terjadi tragedi tadi itu. Jadi, saya sampaikan, bayangkan kalau sampai ada advokat mengatakan, saya tidak masuk organisasi manapun, sehingga saya kebal tidak ada satupun yang boleh mengadili saya kalau saya menentalkan klien, menipu klien, mengkhianati klien, bebas sebebas-bebasnya. Boleh nggak seperti itu? Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, kami harus mempertimbangkan dengan matang. Pengunduran diri ini berimplikasi nggak terhadap terhadap hukum? Kalau kami terima, bertentangan nggak dengan undang-undang? Karena undang-undang mengatakan wajib bagi advokat itu, bukan bagi kami. Bagi advokatnya dia wajib. Jadi mandatori itu kepada advokat itu dia wajib menjadi anggota organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Nah, kalau dia pindah tempat lain, yang lain itu dibentuk berdasarkan undang-undang advokat atau tidak? Kan tidak, karena undang-undang advokat itu disebutkan dalam tenggang waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang advokat, yaitu tahun 2003, organisasi advokat itu sudah harus berdiri. Yang berdiri pada waktu itu hanya satu, yaitu Peradi, nggak ada yang lain. Nah, jadi Anda kan mungkin bingung. Ya tapi katanya single bar, tapi faktanya
ada yang beda, ya itulah pelanggaran itu. Itulah yang tidak konsisten itu, dan itulah yang harus kita tegakkan itu, ya kan? Jangan sampai merugikan masyarakat. Hari ini saya katakan, kasihan pencari keadilan. Banyak sekali pengadu ke sini datang, diadukan, terus dia bilang, kita lihat daftarnya ataukah? Nggak ada, nggak anggota kita bilang. Terus dia bilang, saya terus kemana dong Pak? Oh mungkin cari organisasi lain, di sana juga nggak terdaftar. Terus akhirnya dia kemana? Kasihan kan? Ibu-ibu dia bayar fee 50 juta pernah datang pada kita, ternyata dia dirugikan, dia nggak tahu mengadu kemana. Nah itu manfaatnya bahwa advokat single bar itu seperti itu. Ada sejauh mana sih Pak? Inilah rekonsiliasi ya. Dan tetap saya selalu terbuka rekonsiliasi. Tapi kalau rekonsiliasi tetap terjadi, ya tentunya putusan hukum kan gitu. Nah sekarang kan sudah ada putusan Mahkamah Agung. Jadi mestinya sebenarnya nggak ada masalah sih. Walaupun tetap saya ingin kalau boleh kita baik-baik aja lah. Apa sih mau dikejar, apa yang mau kita cari sih gitu. Ya, organisasi ini kita dirikan kan untuk tujuan meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Itu tujuan kita, sekaligus mengawasinya. Jadi kita punya tugas. Makanya tadi dalam rangka pertama tadi itu, di mana-mana pun saya berbicara itu memang saya sebutkan itu. Itu saya tidak akan bisa bohong. Sampai kapanpun akan saya sebutkan. Jangan sampai ada advokat yang mau jadi advokat gara-gara dia tergiur dengan mobil mewah, harta dan sebagainya. Itu berbahaya. Walaupun itu mobil mewah, harta itu sangat perlu. Tetapi hendaknya lah cita-citanya itu, paradigmanya itu menjadi menegakkan hukum dan keadilan. Itu aja sebenarnya message, pesan yang ingin saya sampaikan kepada advokat baru ini. Gitu. Oke? Cukup sekira ya. Terima kasih. Jutek. Cumi-cumi. Ada jutek, ada Yusril tuh, foto sekian. Tengah. Oke, bebas bang. Oke bang. Gitu bang, keren bang. Siap bang, bang. Postingannya selalu tentang Pak Oto. Menanggapi hal itu gimana Pak Oto? Fine aja lah. Kalau dia suka dengan itu ya nggak apa-apa kan. Santai-santai aja. Kalau dia dengan itu dia senang, nggak, bagi saya nggak ada masalah. Disebut apa ya? Disebut nyinyir, Nyinyir. pansos, gimana tuh? Apa itu pansos itu ya? Panjat sosial. Panjat sosial. Oh, numpang beken. Loh, yang saya bagian kenapa orang dia memulai siapa sih? Gak apa-apa lah, suka dia lah. Ya. Tapi bisa dikatakan kan dia menyerangnya pribadi secara bukan pradi ya Pak ya, gitu. Iya. Tapi secara personal. Nah seperti apa sih Pak? Ya saya sih sebenarnya ya makanya saya juga heran kenapa dia nyerang saya pribadi ya kan. Cuma kan kalau saya layani kan juga kan nanti kan jadi panjang terus kan. Konten dia nanti jadi hebat pula kan, ya kan? Saya kan nggak perlu mau konten saya hebat tidak hebat kan nggak ada urusan kan. Jadi bagi saya ya santai-santai aja lah. Pokoknya kalau dia senang dengan itu fine aja. Dia terus mau hina saya silahkan aja. Saya udah bilang kan, saya tidak tinggi karena dipuji, saya tidak rendah karena dihina. Ya jadi kalau dia dengan menghina saya dia senang nggak apa-apa. Kalau dia itu nggak ada masalah buat saya. Simple aja. Namun kan bisa dikatakan ini kan pencemaran nama baik juga. Ya. Seperti apa? Ya, yang tadi itu sebenarnya yang saya katakan tadi itu yang dia menyatakan saya, menuduh saya, menyatakan bahwa istilahnya itu tadi itu memamerkan harta-harta itu adalah melanggar kode etik, yaitu yang merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Karena saya tidak pernah menyatakan itu, ya. Nah kalau soal dia tuduh saya soal pamer-pamer, ya kalau itu bagi saya itu nggak ada masalah lah. Simple aja. Dia senang nggak menghina saya? Kalau dengan itu dia puas, nggak apa-apa. Si Bapak bisa dikatakan bilang yang nggak usah nyebutin yang kode-kode yang tangannya begini-begini, yang dengan nggak usah mamer-mamer mobil mewah dan juga siapa sih yang suka bikin konten yang sama cewek-cewek cantik, itu kan sudah mengarah ke dia nih, Bang. Artinya memang dia tidak terima nih dengan perkataan seperti itu. Seperti apa?
Ya jangan, itu perasaan dia kan. Ya kan, ya jangan baper dong. Ya kan, ya jangan baper dong, ya kan. Kalau dia tidak merasa bersalah kan nggak ada masalah. Banyak sekali orang juga di sana tuh nggak ada yang nggak ada masalah. Banyak di sana orang punya harta banyak juga nggak ada masalah. Lagi pula saya sudah katakan, uang, harta, Lamborghini, Ferrari, Lexus itu sangat penting. Ya, salah satu kebahagiaan orang adalah uang. Nggak ada salah. Flexing berarti Nggak ada yang salah. Jangan salah diartikan omongan saya. Nggak ada yang salah. Itu perlu, sangat perlu. Apalagi bagi seorang advokat, kalau kita berprestasi bagus, konsekuensinya adalah kita dapat uang yang bagus kan. Kualitas kita tinggi, otomatis uangnya juga tinggi. Itu konsekuensi logis. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai advokat baru ini atau calon advokat ini berpikir mau jadi advokat supaya kaya, supaya dapat mobil mewah. Jangan gitu. Kalau itu yang terjadi, nanti dia bisa berpotensi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi, harus memberikan edukasi kepada calon-calon advokat baru maupun calon-calon advokat. Sampai kapanpun, perlu diingat tuh ya, sampai kapanpun saya akan sampaikan itu. Ya, karena itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi, memberikan edukasi kepada calon-calon advokat ini. Jadi jangan dibalik-balik paradigmanya gitu loh. Jadi bukan berarti saya melarang orang tidak menjadi punya harta. Mau dia pamerkan itu urusan dia. Soal itu melanggar atau tidak, itu Dewan Kehormatan yang tahu, bukan saya. Gitu kan? Jadi kalau menurut Pak Oto flexing itu sah-sah aja ya Pak? Ya, Flexing. saya tidak mengatakan sah atau tidak, ya kan? Ya, flexing itu masuk semua, Pak. Pamer. Bahasanya dia tinggi soalnya. Ya. Kalau fleksi mau pamer atau tidak itu nggak boleh saya berpendapat itu sah atau tidak. Saya udah bilang berkali-kali. Harus Dewan Kehormatan yang bisa menentukan itu. Dan itu pun kalau sudah ada pengaduan. Ya kan? Jadi saya nggak bisa bilang itu sah atau tidak sah. Jadi bagi saya itu fine. You merasa pamer, ya silakan aja. Soal nanti dihukum atau tidak oleh Dewan Kehormatan, itu urusan Dewan Kehormatan gitu loh. Dan karena nanti kita berdebat lagi yang dimaksud dengan pamer itu apa. Ya kan? Umpamanya gini, saya berfoto, ada mobil di belakang, itu pamer nggak? Atau ada orang mengatakan pamer, oh ini loh baju saya harganya segini. Nah, mungkin itu yang pamer kali ya gitu ya. Tapi ya, itu pun saya juga nggak mau terlalu jauh lah. Urusan pribadi orang. Tapi yang penting bagi saya, apakah pamer itu sah atau tidak, itu urusan Dewan Kehormatan, bukan urusan saya. Pak, bisa dikatakan ini artinya si Hotman sendiri bukan menjadi seorang panutan untuk para advokat atau calon advokat nih? Pintar nih pertanyaannya. Coba saya nih, saya nggak mau menilai. Dia juga teman saya kok, Hotman itu. Jadi saya nggak mau menyerang pribadi dia. Ya, soal dia baik atau tidak baik, masyarakat yang menilai, bukan saya. Tapi bagi saya dia tetap teman kan. Ya kan? Ada rencana dari Dewan Kehormatan untuk menertibkan profesi advokat, Pak? Bukan, karena enggak. Dewan Kehormatan itu hanya kewajibannya kalau ada pengaduan. Kami yang mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada calon-calon advokat. Edukasi, ya seperti pembekalan itu. Saya katakan, kalian nih, boleh punya harta nggak? Boleh. Boleh punya mobil mewah nggak? Boleh. Punya Lamborghini atau Ferrari nggak? Boleh. Punya Lexus boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Ya, yang kami harus tekankan itu jangan sampai gara-gara itu tergiur, saya mau jadi advokat aja, dapat mewah, dapat harta gitu. Jangan gitu. Itu berbahaya. Tujuan advokat menjadi advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Soal kemudian dalam menegakkan hukum dia dapat uang, itu konsekuensi logis, ya kan? Makanya selalu kita katakan tingkatkan kualitasmu sebagai advokat. Kalau kau berkualitas, maka uangmu akan banyak, gitu. Kalau kau semakin baik, maka tentunya orang akan lebih menghargai yang baik. Itu yang kita tekankan. Tapi di benaknya nggak boleh cita-citanya uang gitu lah. Gitu. Tapi uang perlu, gitu. Jadi kalau dari flexing tadi bilang itu ya, oke lah. Ini aduan yang masuk ada apa aja tuh Pak? Aduh, saya nggak detail ya, karena baru laporan pengaduan itu saya terima paling kalau 1 tahun sekali kan di Rakernas. Jadi apa yang terjadi di kehormatan kami nggak pernah campur. Jadi jangan salah paham ya. Kita ini organisasi kita besar. Kita ada komisi pengawas, ada Dewan Kehormatan, dan orang-orangnya pun ada sekretariat yang sendiri, sekretarisnya sendiri.
Jadi apa yang terjadi di Dewan Kehormatan 1 tahun itu, saya nggak pernah tahu itu. Baru nanti di Rakernas mereka biasanya lapor, ya kan? Baru terakhirnya nanti 5 tahun sekali di Munas gitu. Jadi itu yang ada gitu. Jadi seperti sekarang ini, katanya kan ada laporan dari Pertahi, Tommy Soehotang kepada Hotman. Hotman juga ngelapor. Kita hanya dapat dengar di media pada waktu itu diputus gitu kan. Kemudian ada yang banding, ya kan? Kemarin saya dengar dari Dewan Kehormatan katanya udah diputus. Tapi putusnya kayak apa juga kita belum tahu, kita tunggu aja. Gitu loh. Ya, jadi santai-santai aja lah ya. Bukan yang baik ya Pak ya? Nah? Panutannya dia bukan orang yang baik untuk Sudah saya bilang Hotman, saya pokoknya kalau bicara pribadi Hotman atau siapapun saya tidak pernah mau. Ya, saya tidak akan mau ya. Itu gak bagus lah. Biar gimana pun kan kita teman sejawat, kan? Harus komunikasi saat ini baik-baik aja, Bang. Masih ya saya nggak pernah merasa ada hal yang buruk dengan dia. Sudah saya katakan, dia mau hina saya, mau kalian bilang tadi kan, sebarkan nggak apa-apa. Ya kan? Saya udah katakan, saya tidak rendah karena dihina. Saya tidak tinggi karena dipuji. Ya kan? Lihat nih, kalau Anda hina saya, begini juga. Anda puji saya, gini juga, nggak berubah gitu. Ya kan? Ya, saya kira nggak apa-apa lah. Ini kan makin panas. Ada yang mau disampaikan ke Bang Hotman? Nggak ada masalah. Pokoknya dia mau kalau apa yang dia bikin senang silahkan aja. Kalau itu buat dia bahagia nggak apa-apa. Tapi sejauh ini percakapan Bang Hotman berjalan baik atau tidak? Ya, selama ini sih nggak ada masalah dengan dia sih, baik-baik aja sih. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Saya tidak. Kemarin juga alasan beliau keluar itu sendiri apa sih Pak? Tanya Hotman dong. Saya nggak tahu alasan dia keluar. Dicantumin nggak sih Pak? dalam suratnya dicantumin nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada katanya. Saya nggak baca sih. Saya hanya di pemberitahuan mengundurkan diri. Saya hanya di WA kemarin. Nggak ada ya? Nah. Jadi sampai saat ini belum dibaca surat tersebut. Saya pernah di WA tapi saya nggak perhatikan. Makanya dia yang tahu nih, ketua harian kita ini. Apa isinya persisnya gimana? Pemberitahuan mengundurkan diri dari keanggotaan Peradi. Dah. Dengan alasan? Nggak ada. nggak ada. Alasannya tidak dituliskan ya Pak. Nggak dituliskan alasan. Tapi Pak Oto sebenarnya syarat-syarat untuk kayak keluar dari organisasi apa sih? Nggak ada. Kalau sebagai advokat, kecuali kita memecat dia sebagai advokat. Jadi keanggotaan itu kan mandatori sifatnya, wajib kan. Dan itu bukan kewajiban kita, kewajiban dia menjadi anggota. Nah, tapi kalau mengenai pengunduran diri sebagai advokat, berhenti sebagai advokat, itu diatur dalam undang-undang advokatnya. Tapi kalau pengunduran diri sebagai anggota Peradi, nggak ada itu diaturannya. Karena mandatori, wajib. Berarti melekat ya Bang? Melekat. Nggak bisa pindah? Berdasarkan undang-undang itu. Oke. Berarti harus berhenti dari advokat dulu. Ya, menurut pemahaman kita harus berhenti dari advokat. Kalau kita konsisten dengan undang-undang. Ya, pasal 30 dan pasal 32. Kalau konsisten. Tapi kalau kita bilang, oh nyatanya sudah banyak organisasi advokat yang lain, itu kan soal yang lain. Itu kan soal penyimpangan. Tapi aturannya tidak seperti itu. Gitu. Kita akan debat sama Hotman gimana, Bang? Sudah saya bilang untuk apa kita berdebat. Sudah saya katakan ukuran seorang itu hebat mengenai pintar dengan etika, hebat dengan etika bukan diukur dari kemampuannya berdebat, bukan diukur dalam kemampuannya memahami kode etik, tapi diukur daripada kepatuhannya dan ketaatannya kepada kode etik. Jadi kalau saya mau hebat di kode etik, ya saya taati kode etik, saya patuhi, gitu aja buat saya. Ya. Kasih ya, kasih ya, kasih ya.